Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 2. Tema yang akan kami bahas kali ini mengenai memilih e-commerce yang baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Jihan Latifah, Siti Nokfira Maulani Nur, Putri Kosia, dan saya sendiri Rindiani sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast kita pada kali ini. Baik, langsung saja dapat kita ketahui bahwasanya e-commerce atau electronic commerce adalah bentuk pandangan elektronik yang melibatkan kegiatan seperti penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik melalui jaringan internet. Adapun jenis-jenis e-commerce, yang pertama e-commerce B2B, yang kedua e-commerce business to konsumen, yang ketiga e-commerce konsumen to konsumen, yang keempat e-commerce konsumen to bisnis, yang kelima media atau aplikasi e-commerce. Baik, selanjutnya saya akan meminta pendapat dari teman-teman sekalian mengenai e-commerce ini. Yang pertama yaitu manfaat e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. Saya mempersilahkan teman kita Jihan Latifah untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, manfaat e-commerce yang saya rasakan yaitu pertama mengefisienkan tenaga atau waktu kita ketika berbelanja online. Yang kedua, manfaat yang saya rasakan itu kita menjadi hemat biaya dengan adanya diskon yang ada dalam fitur e-commerce. Baik, itu tadi pendapat dari Jihan Latifah. Menurutnya manfaat e-commerce dalam kehidupan sehari-hari yang itu dapat mengefisienkan waktu kita atau tenaga kita ketika membeli barang. Yang kedua, lebih hemat biaya dengan adanya diskon. Selanjutnya saya mempersilahkan Putri Kosia untuk mengemukakan pendapatnya. Menurut saya, manfaat e-commerce dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, transaksi bisa dilakukan kapanpun yang kita inginkan, bahkan di malam hari sekalipun. Yang kedua, tidak ada batasan wilayah meskipun kita berada di luar negeri. Nah, menurut teman kita Putri Kosia, menurutnya transaksi bisa dilakukan kapanpun Anda menginginkannya. Yang kedua, tidak ada batasan wilayah. Selanjutnya saya persilahkan Siti Nokfira Maulani Nur untuk membukakan pendapatnya. Menurut saya, manfaat e-commerce dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu mudah diakses dimanapun. Yang kedua, tidak membutuhkan modal yang besar untuk membangun toko. Itu tadi pendapat dari teman-teman tentang manfaat e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua yaitu apa saja kekurangan dari e-commerce yang pernah kamu rasakan. Untuk itu saya mempersilahkan Siti Nokfira Maulani Nur untuk mengemukakan pendapatnya. Kekurangan e-commerce yang pernah saya rasakan yaitu yang pertama, rawannya melakukan transaksi bisnis online. Yang kedua, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama di antara foto yang ditampilkan. Nah, itu tadi menurut teman kita Siti Nokfira Maulani Nur, kekurangan e-commerce menurutnya yang pertama yaitu rawannya melakukan transaksi bisnis online. Yang kedua, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama dengan foto yang ditampilkan. Nah, itu menurut teman kita Siti Nokfira Maulani Nur. Kalau menurut Jihan Latifah bagaimana? Kekurangan e-commerce yang pernah saya rasakan itu data pribadi, privasinya tidak terjamin lagi. Yang kedua, barang atau paket yang pesan bisa saja hilang, tidak sampai rusak dan lain-lain. Itu yang saya rasakan. Mungkin Jihan Latifah bisa memberikan contohnya. Contoh dari data pribadi yang tidak terjamin lagi privasinya itu contohnya alamat dan nomor HP. Alamat dan nomor HP ini bisa saja digunakan untuk penipuan. Terus barang atau paket bisa saja rusak. Contoh barangnya itu kipas mini yang saya pesan. Barangnya itu datang dengan keadaan rusak, tidak bisa berfungsi. Nah, itu kalau menurut teman kita Jihan Latifah. Kalau menurut Putri Kosia, Kekurangan e-commerce yang pernah saya rasakan itu penipuan, yang kedua ketidaksesuaian produk dengan yang kita beli, dan kerugian yang tidak terduga. menurut teman-teman kekurangan dari e-commerce yang pernah dirasakan. Yang ketiga yaitu aplikasi e-commerce yang sering kalian gunakan itu apa? Saya mempersilahkan Putri Kosia untuk menggunakan pendapatnya. Aplikasi e-commerce yang sering digunakan itu Lazada, karena menjadi tempat belanja online dan memberikan kualitas baik
baik dari segi mutu maupun pelayanannya terhadap konsumen, melayani segala kebutuhan pembeli mulai dari pemesanan hingga pengiriman barang. Nah, kalau itu menurut Putri Fausia, kalau menurut Dian Latifah itu bagaimana? Sejauh ini aplikasi e-commerce yang sering saya gunakan yaitu Shopee. Kenapa Shopee? Karena Shopee sendiri fitur yang ada itu sudah lengkap, dan barang-barang yang dijual di Shopee sendiri itu sudah lengkap juga dan update. Kalau menurut Siti Makfirah, Salah satu aplikasi e-commerce yang pernah saya gunakan yaitu Tokopedia. Tokopedia ini adalah aplikasi jual beli yang hampir sama dengan Shopee. Pilihan produk juga yang ada di dalam Tokopedia juga beragam, dan Tokopedia ini menduduki nomor 2 dalam kategori paling diminati. aplikasi e-commerce yang sering digunakan teman-teman ini adalah Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Nah, itu tadi manfaat, kekurangan, dan aplikasi e-commerce yang sering digunakan dari teman-teman sekalian. Untuk itu kami mengakhiri podcast ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.